Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah berkenan meluangkan waktu bagi kami untuk melaksanakan wawancara dalam rangka memenuhi tugas CGP Angkatan 7 ini di demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Mohon berkenan Pak Edi untuk menjawab pertanyaan kami ini. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, monggo Bu Abi. Terima kasih Bu Licin Pak Edi terkait pengambilan keputusan. Ini biasanya ada dilema etika sama rujukan moral nih Pak Edi. Mungkin Pak Edi selama menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu berapa lama Pak Edi sudah jadi kepala sekolah? Berapa tahun ya? Mulai 2011. 2011. Itu sudah 10 tahun lebih. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahunan. Pastinya banyak masalah-masalah atau kasus-kasus yang bisa terkategorikan sebagai dilema etika atau rujukan moral gitu, Pak Edi. Bagaimana selama ini Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah tadi yang itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Ya, di sekolah itu kan banyak permasalahan ya, baik permasalahan yang berhubungan dengan murid ataupun yang berhubungan dengan guru. Ada beberapa yang masuk dilema etika, ada juga yang termasuk bujukan moral. Dari beberapa kasus-kasus tersebut, ya kita identifikasi apakah masuk bujukan moral atau dilema etika. Kalau dilema etika itu kan suatu kebaikan di satu sisi dan kebahagiaan di sisi yang lain, itu berbeda kepentingan, sama-sama baik kita jalankan, akan tapi kepentingannya berbeda. Mana yang kita pilih? Nah, itu kalau dilema etika. Kalau bujukan moral sebenarnya mudah kita membedakan. Kalau bujukan moral itu pokoknya yang ada yang sesuai aturan, ada yang tidak sesuai aturan, kan begitu. Ada yang sesuai undang-undang, terus kemudian ada yang melenceng, terus tidak mau menjalankan sesuai permen atau undang-undang tersebut. Itu kalau mengidentifikasi itu tinggal. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya mungkin Pak Edi tahu bagaimana cara Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Kita saya dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri, karena pemikiran satu orang itu berbeda dengan pemikiran orang banyak. Kadang-kadang menurut kita benar, menurut orang lain salah, kan itu. Jadi saya biasanya saya minta pendapat kepada Wakasek atau dan urusan itu, misalkan ada berhubungan dengan siswa, ya kita minta pertimbangan, minta pendapat Wakasek, juga urusan kesiswaan, juga guru BK. Misalkan ada dua yang sama-sama benar. Contoh, antara anak ini mau dikeluarkan atau bagaimana. Ada beberapa permasalahan, misalkan ada yang berkelahi ya, ada berkelahi. Terus kemudian ada beberapa anak yang kesalahannya sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, anak ini mau dikeluarkan atau dibina. Dikeluarkan alasan teman-teman itu supaya tidak merembet ke teman-teman yang lain, kan begitu. Alasannya ya benar juga sih. Terus kemudian yang dibina supaya anak ini bisa lebih baik. Nah, dalam memutuskan ini kita harus bermusyawarah dengan teman-teman Wakasek, wali kelas, BK, termasuk orang tua juga kita undang. Karena ada pengalaman beberapa waktu yang lalu antara pembinaan dan dikeluarkan ini sudah pernah kita laksanakan. Akhirnya setelah kita musyawarahkan dengan wali murid, terus kemudian wali kelas dan teman-teman yang lain, baik Wakasek maupun
urusan kesesuaian dan BK itu kita sepakat untuk dibina akhirnya. Nah seperti itu yang pengalaman yang sudah saya laksanakan, yang pernah saya alami. Baik, jadi melihat kesepakatan rapat di Pak Edi ya, koordinasi tersebut, istilahnya nilai kebaikan mana akhirnya yang diambil, membela istilahnya membela murid ini dibina yang juga kebaikan itu, ataupun mungkin dikeluarkan dan juga itu sebenarnya kebaikan. Sebenarnya jawaban Pak Edi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ketiga ya Bu Emil ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Edi lakukan. Berarti tadi itu sebenarnya penjelasan Pak Edi sudah menjawab pertanyaan ketiga. Sekalian pertanyaan nomor 3 sudah terjawab akhirnya ya. Karena apa tadi melibatkan guru, urusan, BK, wali murid juga. Itu kalau berhubungan dengan siswa, contohnya ya dengan murid. Misalkan guru dengan guru, misalkan ada program satu sisi baik, ada program lain juga baik. Nah, sama-sama baik, ini kan kita sulit untuk memilihnya. Ya kita kaji di antara yang sama-sama baik ini, terus kita kaji mana yang prioritas kan gitu. Di antara dua kebaikan ini mana yang prioritas. Kalau misalkan sama-sama program, apakah program-program ini sudah masuk di RKA? Kalau misalkan salah satu tidak masuk RKA, mudah kita laksanakan yang sesuai RKA dulu. Tapi kalau dua-duanya sama-sama masuk RKA, ya kalau nah, ini yang bingung. Ya kita sambil lihat dulu di schedule itu mana yang apa programnya lebih dulu, bulannya lebih dulu gitu ya. Triwulan mana yang masuk triwulan ini, triwulan itu dan seterusnya. Sesuai secara prioritas. Nah, yang sulit itu kalau sama-sama di triwulan ini sama-sama baiknya. Nah, itu yang sulit. Nah, harus kita kaji lebih mendalam lagi dengan skala prioritas itu. Kalau ada sama-sama berhubungan dengan dana, mana dananya yang lebih memungkinkan kita laksanakan. Nah, misalkan ada yang tidak memungkinkan dilaksanakan di triwulan ini, bisa kita undur di berikutnya kan gitu. Oke, selanjutnya mungkin Pak Edi punya langkah-langkah efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sesuatu yang sama-sama baik. Misalkan ada sebuah permasalahan ya, guru dengan guru atau murid dengan murid atau berhubungan dengan wali murid. Misalkan masalahnya sekarang, terus belum ada keputusan, sama-sama ngengkel, sama-sama benar. Nah, kalau saya biasanya tidak saya selesaikan sekarang. Besoknya saya ajak koordinasi yang satu orang dulu, yang terpisah dulu. Saya kaji apa pendapat-pendapatnya, kita kaji pendapatnya, apa prioritasnya dan seterusnya. Terus kemudian dari dua kubu ini kita pisah dulu. Baru setelah kita kaji bagaimana kita gali kebaikan-kebaikannya, mana yang harus kita pilih prioritas, baru kita kumpulkan lagi berdua sambil kita minta pertimbangan kepada teman-teman Makasek, urusan dan seterusnya. Itu tetap kita tidak melupakan musyawarah untuk mufakat. Jadi intinya tadi konfirmasi masing-masing pihak ya Pak? Ya. Iya, jadi Pak Edi di sini kalau saya rangkum, Pak Edi berusaha melihat dari dua sudut pandang masalahnya gitu, Pak Edi, supaya dalam pengambilan keputusan nanti mungkin bisa lebih tepat gitu. Sebelum musyawarah dengan teman-teman. Selanjutnya Pak Edi, selama menjalani kasus-kasus atau mengambil satu kasus dilema etika, apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menurut Pak Edi itu menjadi tantangan saat mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya memang sulit kalau dilema etika itu karena sama-sama benar kan ya, sama-sama sebuah kebaikan. Terus sama-sama kekeh mempertahankan pendapatnya bahwa program saya baik, yang saya sampaikan baik, yang saya sampaikan benar. Nah, ini yang memang sulit. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita kaji
kita mintai pendapat dulu orang per orang supaya kita tahu sudut pandangnya itu seperti apa, sehingga kita bisa menyatukan nantinya. Yang penting itu bisa menyatukan. Atau kalau salah satu ada yang bisa kita undur jadwalnya, bisa kita undur, itu aja. Jadi tantangannya ini kepada Itu personnya ya Pak ya. Iya, Misalnya menemukan sudut pandang yang pas itu ya, Pak Emil. Itu yang sulit, ya, yang sulit karena sama-sama benar. Karena gitu. nilainya sama-sama baik itu tadi, jadi menemukan yang tepat gitu ya, sudut pandang yang tepat dalam pengambilan keputusan itu. Ya, yang susah itu kalau memang dua kubu saling kekeh mempertahankan pendapatnya. Nah, itu kan harus nggak ada yang mengalahkan, harus ada titik temu. Ya, itu tantangan terbesar. Kalau yang berhubungan dengan murid, nah, kalau orang tua tidak terima itu yang susah. Ini juga tantangan terbesar untuk menyadarkan orang tua bahwa apa yang dilakukan sekolah itu untuk kebaikan putra putrinya. Jadi yang merupakan tantangan juga ketika ada orang yang menentang keputusan kita ya Pak ya, Ya. sudah diputuskan di sekolah misalnya sepakat mufakat, Ya. terus ditawarkan ke wali murid menolak, itu juga tantangan gitu. Tantangan. Terus selanjutnya mungkin Pak Edi punya jadwal khusus gitu ya untuk sebuah penyelesaian dilema etika. Apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak akan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika tidak langsung saya selesaikan saat itu juga. Karena ini pendapat yang sama-sama benar, jadi tidak kita selesaikan saat itu juga. Kalau kita pilih saat itu juga, ada salah satu yang dirugikan, ada salah satu yang tersinggung. Maksud saya itu supaya sama-sama legowo gitu ya. Jadi tidak saya selesaikan pada saat itu, kita pertimbangkan dengan matang apa yang harus kita ambil langkah-langkahnya. Ya, yang saya sampaikan tadi, kita mintai pendapat masing-masing kubu. Bagaimana secara terpisah dulu, baru kemudian kalau kita sudah tahu hal-hal apa yang ingin kita lakukan, baru kita satukan. Jadi tidak, sebenarnya bukan jadwal tapi tahapan-tahapan gitu. Iya, tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan penyelesaian masalahnya. Jadi kalau jadwal khususnya belum tidak ada nih Pak. Tidak. Tidak ada jadwal gitu nih. Iya, kalau ini kan berdasarkan kasus ya. berdasarkan Kalau kasus. berdasarkan kasus, apakah kasus itu bisa rutin ya? Baik Pak Edi. Selanjutnya mungkin adakah seseorang gitu Pak Edi, seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah Pak Edi dalam pengambilan keputusan? Istilahnya kayak mungkin ada yang jadi panutannya Pak Edi mungkin ya, atau faktor yang lain. Kadang kan kita kayak punya apa ya, guide gitu ya Pak, misalnya mau nanya dulu ke siapa gitu yang mungkin bisa jadi relevansi pengambilan keputusan untuk Pak Edi. Apakah ada seseorang atau faktor yang lain yang mempermudah Pak Edi dalam pengambilan keputusan? Kalau saya tetap dari internal sekolah sendiri dulu, karena kalau masalah internal itu kalau menurut pendapat saya yang bisa menyelesaikan internal sendiri. Jadi terutama dari Wakasek, terus kemudian masing-masing urusan itu sesuai dengan kasusnya. Kalau kesiswaan ya urusan kesiswaan, kalau kurikulum ya urusan kurikulum, kalau humas ya terkait dengan humas dan seterusnya. Itu yang saya mintai pendapat terlebih dahulu. Nah, baru kemudian kalau ini belum tidak ada titik temu, misalkan saya ragu-ragu dengan apa yang akan saya putuskan, baru ke pengawas atau kepada yang lebih tinggi. Jadi kalau di sekolah tidak menemukan titik temunya, baru Pak Edi mencari yang secara hierarki seperti pengawas yang sudah banyak pengalaman, atau teman-teman kepala sekolah yang senior gitu ya, yang saya anggap punya pengalaman, pernah punya pengalaman seperti ini. Nah, bagaimana dulu pada waktu beliau membuat keputusan tentang kasus ini, bisa saya adaptasi meskipun tidak 100%, misalkan
30% atau 50% yang saya ambil kemudian disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, jadi selama Pak Edi menjadi kepala sekolah, mungkin ada pembelajaran yang mungkin Pak Edi dapat ambil selama pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Ya, banyak. Yang paling utama belajar sabar. Oh, iya. Belajar sabar. karena ada dua kubu yang saling kekeh, jadi kita harus sabar memang untuk apa ya, mengarahkan mereka supaya tidak kekeh pada pendapatnya, ada sesuatu yang dikompromikan supaya bisa sama itu. Jadi kalau tidak sabar ya kekeh pada pendapatnya sendiri ya susah, tidak ada titik temu nanti. Ya, ya. Jadi ini Pak ya, harus sabar ya Pak ya. Ya. Kayaknya repot ya kalau kita Mungkin ada yang lain mungkin Pak, apa? pembelajaran banyak tadi Pak Edi. Terus begini, misalkan ada dua kubu yang saling berseteru, kan tensinya masih panas. Makanya yang saya sampaikan tadi jangan diselesaikan, tidak selesaikan hari itu juga, tidak akan selesai karena kedua kubu saling mempertahankan karena tensinya masih tinggi. Tapi kalau berikutnya besok sambil kita cari celah-celahnya, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi nunggu cooling down dulu ya Pak Cooling ya? down dulu, Kalau jangan masih tegang gini ya harus biar adem dulu gitu ya Pak. Iya. Baru diajak diskusi lagi mengambil keputusan. Ya, ya, ya. Oke, mungkin itu saja Bu Emil. Apalagi Ya. ada lagi yang ditanyakan? Ini dari sini banyak sekali Ya. pelajaran yang bisa saya ambil juga ini Pak, ya. terkait pengambilan keputusan. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi kami nantinya. Yang perlu kita garis bawahi mungkin yang pertama tadi itu yang penting adalah koordinasi ya Bu. Koordinasi. Melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua itu tadi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak misalnya ada satu laporan masalah satu, ini Pak gini Pak, terus langsung ambil keputusan, enggak ya Pak ya. Jadi Ya, harus harus. lihat dari beberapa sudut pandang. Dan yang Terus- ketiga sabar. Sabar, ya, sabar, Sabar, ulet ya. Iya. Itu tadi. Terus ada lagi, kadang apa yang terjadi di lapangan itu banyak yang tidak sesuai dengan teori, itu banyak memang Ya, ya Pak. dalam Tapi ini juga yang penting juga Pak Edi tadi ini juga apa memiliki sosok atau seseorang yang bisa dijadikan acuan pertimbangan keputusannya Pak Edi sebelum nanti keputusan itu diflorkan gitu ya. Ya. Tadi disebutkan ada pengawas, pejabat yang lebih tinggi atau KSKS yang lebih senior itu juga yang penting yang pernah berpengalaman seperti itu misalnya. Terima kasih Pak Edi sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Antia sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ini tadi saya datang terlambat ke Oh, sini. enggak apa-apa. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait tugas kami di CGP Angkatan 7 pada demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan pada pemimpin pembelajaran. Mohon berkenan menjawab nih Bu Antia. Berkenan Mbak Emil, Bu Emil sama Oke. Untuk pertanyaan pertama, selama panjenengan jadi kepala sekolah, bagaimana Bu Antia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Amelia. Dan selamat datang Bu Amelia di SMP Negeri 2 Sukodono. Alhamdulillah saya selama menangani kasus di SMP Negeri 2 Sukodono karena ada beberapa permasalahan itu yang harus saya selesaikan, tetapi tidak saya selesaikan sendiri. Saya koordinasi dulu dengan
teman-teman guru, teman-teman tenaga administrasi sekolah, Bapak Ibu wali kelas, dan orang tua dari peserta didik. Terutama dalam menyelesaikan permasalahan ini saya harus mencari tahu dulu apa permasalahannya. Dan ini juga sangat bermanfaat nantinya untuk memecahkan permasalahan ini. Karena dengan adanya permasalahan yang ada, itu anak-anak kan belum tentu permasalahan itu datang dari dirinya sendiri, dari masalah keluarga, dari orang tuanya, dari lingkungannya, atau dari teman-teman anak-anak sendiri. Tetapi untuk memecahkan masalah ini, saya cari dulu permasalahannya apa yang bisa saya selesaikan. Tapi tidak sekali itu, maksudnya membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan ini. Karena dalam menyelesaikan masalah ini membutuhkan etika, atau kita kan punya perasaan. Ya, jadi anak-anak juga punya perasaan, orang tua apalagi kalau misalnya Dianu kan juga punya perasaan. Jadi saya intinya itu untuk menyelesaikan permasalahan ini harus melihat bagaimana kondisi anak-anak dan keluarganya. Masih mempertimbangkan ya, itu. Masih mempertimbangkan itu. Oke, baik Bu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan pertama tadi, kalau ada beberapa masalah, Bu Antia mencari tahu dulu inti permasalahannya, kemudian berkoordinasi dengan unsur yang ada di sekolah gitu ya, dari teman-teman guru, TAS, wali murid, komite juga. Oke, terima kasih Bu Antia. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Antia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini saya lihat dulu bagaimana saya menyelesaikan permasalahan ini, dilihat dari satu sisi yaitu tentang kebajikan ya. Jadi sama-sama benar dan sama-sama bagaimana untuk mensinkronkan ini. Saya juga harus melihat dulu kasus yang ada. Jadi dan tidak saya semerta-merta untuk menyelesaikan ini, karena bagaimanapun juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak-anak di sekolah itu mesti ada penyebabnya. Jadi kebijakan saya otomatis di sini melihat dulu permasalahannya, bisa diselesaikan dengan baik, ataukah saya harus memberikan satu sanksi kepada anak-anak. Tetapi sanksi ini juga saya harus melihat dulu tata tertib yang ada di sekolah. Jadi sanksi apa yang harus saya berikan pada anak-anak. Karena Bu Amelia tahu sendiri bahwa anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu kita. Karena kondisinya sudah beda, apalagi teknologi yang sudah begitu gencarnya melanda anak-anak. Jadi pendekatan ini yang penting adalah, yang pertama adalah spiritual, kita dekatkan dulu pada anak-anak, lalu saya dekatkan juga dengan perasaan yang ada pada diri anak-anak. Karena di SMP Negeri 2 Sukodono ini anak-anak berasal dari beberapa latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Jadi ada yang dari beberapa desa, lalu sekolah di sekolah di SMP 2 Sukodono. Jadi beraneka ragam untuk watak dan karakternya anak-anak. Itu Bu. Jadi kembali melihat permasalahan ya Bu. Jadi memberikan sanksi pun ini yang tentu yang mendidik ya. Disesuaikan dengan tata tertib atau kesepakatan dari sekolah. Berikutnya, jika ada permasalahan, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Antia lakukan atau terapkan di sekolah ini jika ada permasalahan? Kalau ada permasalahan, otomatis langkah-langkah saya yang pertama adalah mencari tahu dulu permasalahannya apa, lalu saya memanggil peserta didik itu. Kalau memang membutuhkan orang tuanya saya hadirkan ke sekolah. Lalu saya menghubungi wali kelas dulu, lalu juga menanyakan guru mata pelajaran yang ada di kelas, lalu juga ke BK. Jadi BK.
Jadi faktor langkah-langkah saya yang saya tempuh antara lain yaitu tadi yaitu mensinkronkan dulu akar permasalahannya, biar mengambil keputusannya tidak merugikan antara sekolah juga pada diri anak itu. Oke. Itu Bu Amelia. Oke, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya hal-hal apa yang Bu Antia alami selama ini yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang efektif di sini terutama saya terapkan di sini yang utama yaitu saya melihat dulu bagaimana kondisi watak siswa saya. Ya, apakah dia mau jujur untuk menyampaikan permasalahannya, apakah dia tidak jujur, apakah dapat tekanan dari pihak lain. Jadi saya juga harus memilah dulu, mendekati dulu dan tidak sampai berbuat yang merugikan kepada siswa saya. Itu Bu Amelia. Oke. Itu yang dianggap paling efektif berarti Iya. menggali dulu Iya, menggali dulu karakter siswa. ini jujur apa Jujur enggak? ya itu, Oke. jujur apa tidak. Oke, berikutnya Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ya. Tantangannya karena di sekolah saya jumlah siswanya sekitar 560, jadi terdiri dari berbagai karakter yang ada pada anak-anak, dan ini saya tantangan yang ada di sekolah terutama untuk mengkondisikan anak-anak yang mempunyai permasalahan. Itu saya kondisikan dulu berhubungan dengan wali kelas dulu. Mungkin dari kelas itu juga dari teman-teman sebaya. Anak ini pernah punya masalah apa enggak di dalam kelasnya. Jadi tantangan ini harus saya cari dulu apa yang bisa saya selesaikan dulu. Jadi tantangan terberatnya yaitu kalau misalnya yang yaitu anak-anak harus saya cari permasalahannya dulu dari teman-temannya dulu, baru dari anak-anak, nanti dari Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali kelas. Jadi permasalahan apa yang harus saya selesaikan dengan tantangan ini. Insya Allah kalau di sekolah kami yang dilema etika ya itu enggak seberapa berat kok Bu Emilia. Ya, itu. Jadi memang besar tantangannya karena dengan jumlah 560 jumlah siswanya besar juga dari berbagai karakter, terus sosial ekonomi, berbeda juga pergaulan lingkungan kan beda. Mbak Amelia untuk menyelesaikan itu. Jadi tetap harus ada kolaborasi antara guru-guru dan wali kelas. Berikutnya, apakah Bu Antia memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Antia langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bu Antia jalankan? Kalau untuk menyelesaikan permasalahan tidak ada jadwal tertentu. Anak saya cari tahu dulu permasalahannya, baru saya ke teman-teman dan mencari tahu dulu, baru saya selesaikan, tapi tidak lama, 1 sampai 2 hari permasalahan ini harus cepat selesai, biar ada keputusannya. Jadi tidak menunda-nunda keputusan itu, tapi hari itu juga anak ini saya cari dulu permasalahannya, baru anak ini, karena saya di sini juga ikut menangani anak-anak misalnya kalau ada permasalahan yang mengganggu terutama kedisiplinan di sekolah, untuk kegiatan pembelajaran, saya bertanggung jawab semuanya pada sekolah ini. Saya percaya Bu Antia, kepala sekolah yang hebat. Amelia juga. Jadi tidak ada jadwal khusus gitu. Tidak ada. Jadi bisa diselesaikan 1 sampai 2 hari. Selanjutnya mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Antia dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya.
otomatis ada, yaitu dari Bapak Ibu urusan, lalu dari Bapak Ibu urusan ini ada urusan kesiswaan di dalamnya, ada urusan humas, bisa menghubungi orang tuanya, lalu juga dari teman-teman guru yang ada di sekolah, lalu dari BK itu juga yang sangat membantu, juga dari tenaga administrasi sekolah, dan Bapak komite yang ada di sekolah. Di SMP 2 Sukodono. Itu Bu Amelia. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah Bu Antia sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Antia ambil dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pembelajaran yang penting yaitu tentang kejujuran anak-anak. Dan inilah salah satu faktor yang menentukan bagaimana saya harus memutuskan sesuatu. Lalu juga doa, Bu Amalia, doa-doa yang terus mengalir pada anak-anak biar anak-anak tidak banyak permasalahan yang ada di sekolah. Itu juga kekompakan dari teman-teman yang ada, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah, dan teman-teman yang lain, juga dari orang tua peserta didik yang sangat mendukung kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama untuk menyelesaikan permasalahannya. Biar permasalahan ini tidak sampai pencetus keluar. Jadi biar saya selesaikan sendiri di dalam, nggak sampai melibatkan orang luar. Itu Mbak Amalia yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bu Amalia ke depannya dan sukses selalu. Amin, terima kasih Bu. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dari percakapan yang hanya sebentar ini. Jadi yang utama yang bisa saya petik adalah kompak gitu ya, dan kolaborasi dengan semua unsur sekolah. Itu akan membuat permasalahan apa menjadi semakin terus ringan. Sekolah juga akan kondusif Bu Amalia, kondusif sekolahnya. Banyak belajar dari Bu Antia, kepala sekolah yang hebat, luar biasa dari SMP 2 Sukodono. Terima kasih Bu Antia sudah meluangkan waktu untuk tidak kapok. Oh tidak, lain kali. Saya doakan Bu Amalia cepat jadi kepala sekolah ya. Dan sukses selalu, bahagia dengan keluarganya. Yang penting Bu Amalia kita saling mendoakan agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan. Semoga Bu Antia sehat, amin. Paripurna dengan bahagia. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.